البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala qauluhu man anfaqa min qablil fath, orang yang berinfak sebelum fath. Wa haula humus sabiqun minal muhajirin wal ansar wal madhkuruna fi qaulihi was sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang disebutkan di dalam ayat yang lain, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, al-ayah. Fasabiqun humul ladzina anfaqu min qablil fathi wa qatal. Yang namanya sabiqun adalah orang-orang yang berinfak sebelum fath dan berperang sebelum fath. Wa ahlu bai'atir ridwan kulluhum minhum. Dan orang-orang yang hadir, yaitu orang-orang yang ikut dalam bai'atur ridwan, bai'at yang memang Allah Ta'ala telah ridhoi itu. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pokok tersebut. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini Qala ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna. Tidak sama dari kalian orang yang berinfak sebelum fath dan berperang sebelum fath. Mereka itu adalah lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah fath. Dan masing-masing dari mereka semua telah kami janjikan pahala yang terbaik, yaitu surga. Jadi anfaqa min qablil fath, demikian pula apa? Qatala min qablil fath, yaitu dihapuskan apa? Jar majrur. Ini boleh karena apa? Sudah ada atof di situ. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu'ul Fatawa. Seperti apa itu? Fasolli li rabbika wanhar. Maksudnya adalah fasolli li rabbika wanhar li rabbik. Tayyib. Dan ini ma'ruf insyaallah. Qal ay la yastawi fil ajri was sawab, yaitu tidak sama di dalam pahala dan ganjaran. Man anfaqa malahu fi sabilillah wa nusrati rasulihi qabla al-fath, antara orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan menolong Rasulnya sebelum Fathu Hudaybiyah tadi. Wa man anfaqa ba'dah, dan dengan orang yang infak setelah itu. Kalimatnya tampak sederhana, la yastawi, tidak sama. Ternyata dijelaskan oleh Nabi bagikan apa? Enggak tahu bagikan apa itu. Ya, gunung Uhud emas dibandingkan dengan satu mud saja. Ternyata satu mud nilainya lebih tinggi daripada sebesar gunung Uhud emas. Betul-betul layastawinya itu perbedaannya terlalu jauh. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wadzalika anna infaqa qabla al-fathi fi hali syiddatin wa dha'f. Yang demikian itu dikarenakan infak sebelum Fathu Hudaybiyah itu dalam kondisi yang susah dan lemah. Falam yakun yu'minu hina idzin illa siddiqun. Tidak beriman pada hari itu, yaitu dalam suasana seperti itu, kecuali orang yang memang betul-betul jujur dan benar dan membenarkan. Wa amma ba'dal fathi fa innahu dhaharal islamu dhuhuran 'azima. Adapun setelah fatah, maka sesungguhnya Islam itu telah menang dengan kemenangan yang besar. Islam itu telah jaya dengan kejayaan yang agung. Hunya adalah dhamir sya'an, fa innahu. Hunya enggak kembali kemana-mana. Tayyib. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Nah, ini kalau yang beliau merajihkan pendapat banyak ulama bahwasanya orang-orang masuk dan kemudian orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara bergelombang-gelombang, kembalinya kepada apa? Surat An-Nasr. Karena di dalam surat An-Nasr memang seperti itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang betul adalah apa? Fatah yang ini dengan fatah yang dalam ayat yang tadi itu tidak sama. Tayyib.
Memang kenyataannya di dalam setelah Fathul Hudaybiyah banyak yang masuk Islam tetapi tidak sampai afwaja. Taib. Wal muraduhu bil fathi sulhul Hudaybiyah. Dan yang dimaksudkan dengan kemenangan di sini adalah yaitu perjanjian Hudaybiyah. Taib. Dan ini kalimat yang betul. Memang banyak yang masuk Islam walaupun tidak sampai istilahnya afwaja seperti yang di dalam surat An-Nasr itu. Kama asyara ilaihil musannif, sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-musannif. Tayyib, dan ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut. Ayat apa itu? Man anfaqa min qablil fath. Tayyib, wa fi sahihil Bukhari, yaitu Bukhari nomor yang ke-4172, Muslim nomor yang ke-1786. An Anas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang sangat jelas. Huwa sulhul Hudaybiyah. Itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena memang turunnya ayat ini adalah ketika mereka pulang dari Hudaybiyah dalam keadaan para sahabat sedih. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, awa fathunhu? Qala na'am. Wahai Rasulullah, apakah memang perjanjian Hudaybiyah itu kemenangan? Beliau mengatakan iya. Tayyib. Wa anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma annahu qala antum tu'addunal fatha Makkah. Kalian menilai yang namanya kemenangan itu adalah kemenangan terhadap Mekah, yaitu apa? Penaklukan kota Mekah. Wa qad kana fathu Makkah fathan, memang ditaklukkannya Mekah itu adalah kemenangan. Wa nahnu na'uddul fatha bai'ata ar-ridwan yaumal Hudaybiyah. Sementara kami menilai fath yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah perjanjian yaitu sumpah setia yang diridhoi oleh Allah Ta'ala tadi pada hari Hudaybiyah itu. Tayyib, dzakarahul Bukhari. Tayyib, dan ini diriwayatkan oleh At-Tabari yang ke-22 muka surat 202. Di dalam sanadnya ada Ibnu Waqi' Kudzib, Sufyan bin Waqi'. Dia dihukumi dusta. Dan kisahnya panjang Sufyan bin Waqi' ini. Tapi telah sahih di dalam Bukhari nomor yang ke-4150. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan wasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an sulhil Hudaybiyah afathunhu qala na'am. Rasulullah SAW ditanya tentang perjanjian Hudaybiyah, apakah itu sebuah kemenangan? Beliau mengatakan iya. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ini dalam Minhajus Sunnah yang kedua muka surat yang ke-8. Ya, ini adalah kisah-kisah suasana-suasana kecemasan dan suasana yang sangat menggoncangkan hati para sahabat. Tapi mereka setia kepada Allah Ta'ala. Yang tidak setia hanyalah Jad bin Qais, dan memang dia adalah munafik pada waktu itu. Nah, di mana orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka hanya banyak bicara, ternyata nggak pernah mereka memberikan kemenangan pada Islam, tidak pernah. Yang ada hanyalah merusak negara Islam. Tayyib, dan mencela para pahlawan-pahlawan Islam tadi. Tayyib, Syekhul Islam mengatakan wa ahlul ilmi ala annahu unzila fihi sulhil Hudaybiyah. Dan para ulama berpendapat bahwasanya diturunkan di dalam tentang perjanjian Hudaybiyah tadi ayat ini. Alam ni unzila atau anzala, dua-duanya mungkin. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu kemenangan yang besar, kemenangan yang jelas. Baik. Qal wa hadhil ayah nasun ala tafdilil munfiqina muqatilin qabla al-fathi 'alal munfiqina ba'dah wal muqatilin. Dan ayat ini adalah ketetapan yang jelas tentang lebih diutamakannya para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Hudaybiyah terhadap para sahabat yang infak dan berperang setelah itu. Walihada dhahaba jumhur ulama ila anna sabiqin fi qawlihi was-sabiqunal awwalun ila akhirih humul ladzina anfaqu min qablil fath. Oleh karena itulah jumhur ulama berpendapat bahwasanya as-sabiqun yang disebutkan dalam ayat yang ke-100 dari surat At-Taubah itu adalah orang-orang yang berinfak sebelum fath, wa qatalu, berperang sebelum fath, wa ahlu bai'ati ridwan kulluhum minhum. Dan orang-orang yang ikut
sumpah setia yang diridhoi oleh Allah itu semuanya masuk dari kalangan as-sabiqunal awwalun. Wa dhahaba ba'dhum ila anna as-sabiqin man shalla ilal qiblatain. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sabiqun adalah orang yang sholat ke arah yaitu ke dua kiblat. Pernah sholat ke Baitul Maqdis sebelum ke kiblat yang mustaqirrah itu. Wa hadha dhaif, dan ini pendapat yang lemah. Wa atalal kalama fi raddi hadzal qawli fi kitabil minhaj. Dan beliau memanjangkan pembicaraan di dalam membantah pendapat ini di dalam kitab beliau Al-Minhaj. Intaha. Bagusnya intahanya sebelum tadi, yaitu wa hadza dhaif intaha. Baik. Wa kanat bai'atu ridwan amal Hudaybiyah sanata sittin minal hijrah. Dan bai'atu ridwan itu adalah pada tahun perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun yang ke-6 Hijriah. Wa bidzalika sulhi hasala minal fathi wal khair ma lam ya'lamhu illallah. Dan dengan perjanjian tadi dihasilkanlah kemenangan dan kebaikan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Semuanya bilangannya dan kualitinya dan seterusnya. Bahkan apa? Banyak para sahabat yang tidak menyangka bahwasanya itu adalah kemenangan, sampai turun ayat yang menjelaskan dan menjanjikan memang itu adalah kemenangan. Taib. Yang kokoh pada waktu itu di awal-awal hanyalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain-lain jumhur sahabat waktu itu yang hadir, yaitu sekitar 1600, mereka goncang sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Goncang bukan berarti kemudian melakukan kebatilan-kebatilan, tapi apa? Maksudnya adalah memang mereka merasa heran bagaimana itu terjadi dan seterusnya. Sampai kemudian turun ayat tadi, maka mereka tenang dengan itu. Dan turunnya ayat itu adalah ketika mereka pulang dari apa? Wilayah Hudaybiyah. Tayyib. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara itu banyak perkara, terutama perkara keagamaan yang tidak boleh dihukumi semata-mata dengan akal, semata-mata dengan perasaan, dengan rasional dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang Allah atur yang hikmahnya sangat tersembunyi. Di kemudian hari baru kita tahu, oh memang apa yang Allah Ta'ala tetapkan pasti lebih baik. Apapun yang Allah Ta'ala takdirkan dan Allah pilihkan itu pasti yang terbaik. Yang penting adalah kita baik sangka, karena jelas wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian itu tidak tahu. Maka jangan kita dalam beragama itu bertopang kepada akal semata. Akal harus memahami dalil sam'i dan mengikutinya, bukan untuk jadi hakim terhadap dalil sam'i. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini, ma'annahu karihahu khalqun katsirun minal muslimin. Karena yaitu kemenangan dan kebaikan yang sangat banyak dan sangat besar, walaupun itu tidak disukai oleh banyak sekali dari kaum muslimin pada waktu tersebut. Karena memang ini perkara yang sama sekali tidak masuk akal. Seluruh isi perjanjian dari awal sampai akhir seakan-akan merugikan. Tapi apa? Allah Ta'ala yang melindungi nabinya, Allah Ta'ala yang akan memberikan kejayaan dan kemenangan kepada nabinya. Dan ini adalah bagian dari pembalasan makar Allah terhadap makar kaum musyrikin. Maka Allah mampu dengan kekuasaannya dan dengan hikmahnya membalik situasi menjadi sebuah kemenangan yang tidak mereka sangka. Taib. Maka yang betul adalah taat kepada Nabi secara mutlak, baik kita pahami itu ataupun kita tidak memahaminya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, walam ya'lamu ma fihi min husnil aqibah. Mereka tidak tahu bagusnya kesudahan yang ada di dalam perjanjian tadi. Walaupun dohirnya adalah barang siapa datang ke Mekah maka tidak boleh dikembalikan kepada negeri muslimin. Justru yang datang ke Mekah, mereka banyak yang kemudian berdakwah, mereka mendebat orang-orang kafir dan kemudian membacakan ayat-ayat. Akhirnya banyak yang masuk Islam dan keluar dari Mekah. Dan beberapa kisah yang lain, yaitu dan barang siapa keluar dari Mekah masuk ke Madinah, maka harus dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, ketika terjadinya kisah Abu Jandal dan kisah Abu Bashir dan beberapa sahabat itu, ketika mereka lari dari sana dan mereka juga ditolak di Madinah, maka mereka membentuk pasukan di Saiful Bahar. Nah, setiap kali kaum musyrikin lewat di situ, langsung dirompak, dihadang dan diserang dan dibunuh oleh para sahabat tadi. Nah, ketika musyrikin yang dari Mekah mengirim utusan pada Rasulullah mengeluh, ini gimana? Kenapa teman-temanmu gitu? Maka Rasulullah mengatakan, ini bukan wilayah kami Madinah. Perjanjian kami adalah Ahlul Madinah.
Sementara yang di Saiful Bahar ini bukan urusan kami. Baik. Sampai kemudian apa, mereka orang yang di Makkah meminta tolong perjanjiannya dirubah begini agar jadi bebas, dan yang di Saiful Bahar tolong digabungkan dengan kalian. Nah, akhirnya apa? Para sahabat gembira, boleh jumpa lagi dengan Nabi dan seterusnya. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang bagus sebagai apa? Sebagai hasil dari perjanjian Hudaybiyah, diceritakan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak selalu negara Islam itu di seluruh dunia hanya satu-satunya, yang lain tidak boleh berdiri. Diambil faedah oleh Ibnul Qayyim dari kisah tersebut. Rasulullah SAW membenarkan hukum yang ditegakkan sendiri oleh Abu Bashir dan para sahabat beliau di Saiful Bahar. Tidak kemudian mereka ikut di dalam perjanjian saya sebagai kepala negara. Enggak, masing-masing terbentuk negara sendiri-sendiri pada waktu itu, kata Ibnul Qayyim. Ini faedah seperti itu. Walaupun istilahnya bukan sampai negara, itu saja ternyata hukum yang dibuat oleh Abu Bashir tidak dilarang oleh Rasulullah. Apalagi kalau apa? Betul-betul sebuah negara yang berdaulat, menunjukkan seperti itu adalah boleh. Hukum-hukum asalnya adalah boleh. Kecuali kalau apa? Kalau sudah ada pemimpin dari Quraisy dan kekuasaannya adalah membesar, maka seharusnya kita apa? Semua membaiat kepada pemerintah dari Quraisy tersebut. Tapi bukan berarti kemudian semena-mena tiba-tiba ada Abu Bakar Baghdadi mengatakan, oh saya Quraisy, langsung kita semua keluar dari Malaysia, keluar dari Indonesia. Ini pemberontakan namanya. Karena dia bukan apa? Bukan pemerintah yang berdaulat yang sah. Si ISIS tadi dan sebagainya. Tayyib, kemudian kita cari titik di mana ini. Kemudian beliau mengatakan, wa kana adadus sahabah alladzina bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah aktsara min alfin wa arba'imi'ah. Dan bilangan para sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok tersebut lebih dari 1.400 orang. Wa humul ladzina fatahu Khaybar. Dan mereka itulah yang nanti menaklukkan Khaybar. Dan Rasulullah telah menetapkan bahwasanya ghanimah Khaybar itu hanya untuk orang-orang yang ikut bai'atur ridwan. Ini adalah apa? Adalah balasan di dunianya. Orang-orang yang tidak ikut bai'at maka tidak dapat. Hanya apa? Orang-orang yang ikut bai'atur ridwan yang layak dan berhak untuk mendapatkan ghanimah yang sangat besar di Khaybar itu. Kecuali orang yang Rasulullah perkecualikan karena jasa yang lain yang tidak dipandang remeh, seperti apa? Orang-orang yang pulang dari mana itu? Habasyah dan sebagainya. Wa suratul Fathi anzalahallahu qabla Fathi Makkah. Sementara surat Al-Fatah itu Allah Ta'ala turunkan sebelum Fathu Makkah. Wa innama summiya sulhul Hudaybiyah Fatha, hanyalah perjanjian Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah itu dinamakan sebagai kemenangan. Lima hasala fihi, tempat ana ada titik 2 yang betul, fihi minal khairil katsir, karena dihasilkan di dalamnya itu kebaikan yang banyak. Alladzi la ya'lamuhu illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.